Berarti menurut lo kalau turun ke Liga 1 jelek? Kagak sampai Liga 1. Turun bertanding di Liga 1. Dion Max umur 20 gabung Persib ke Liga 1 sama kayak Jan Schreven. Bagus. Hah? Bagus lah. Kenapa emang? Ya di Persib bisa berkembang. Persib sampai sekarang jadi salah satu tim terkuat di Liga 1 menurut lo. Tapi Borneo cuma mendatangkan beberapa pemain aja. Apakah masih bisa disebut pesaing kuat Persib? Masih lah. Kenapa emang? Masih. Komposisinya Borneo cuma siapa? Joel Vinicius doang kan yang keluar kan. Peralta masih nggak ada. Terus apa lagi tuh yang waktu kita yang ngomongin tuh yang lokal? Kehirose. Itu mah Jepang. Sihar. Sihar masih ada. Sihar goblok. Ya artinya kan nggak terlalu inilah. Peralta masih ada. Masih bisa bersaing lah setidaknya ya buat 3 besar. 3 besar. Tapi yang juara tetap Persib. Enggak sih gua lagi juara masih susah sih. Ganti dah. Ya jangan sampai 3 kali bingung. Emang kenapa? Tapi ya dalam komposisinya kan mengacu kepada Persib nih sekarang. Iya memang. Komposisi pemainnya gitu. Apa tapi emang lu mau itu di GBK ntar tepuk tangan Persib juara? Ya tergantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo balas, balik lagi di diving episode ke-45. Kali ini gue bareng sama Bang Ger. Bareng Bang Ger kita akan membahas soal Ngobras. enggak diving. Editornya mintanya diving tadi. Nggak boleh acak-acakan. Nggak boleh acak-acakan ya. Jadi harus lebih formal. Jadi tai. Apa itu secara formal tidak akan. Kita akan bahas soal transfer Liga 1 yang mengagetkan karena ada beberapa tim yang mendatangkan pemain-pemain kapasitas Eropa anjay. Oh, Persik siapa? Persik siapa dan? Persik datengin siapa dan? Arsenal. Yang Arsenal. Nih maksud gue nih ya, kalau misalkan kita mau ngomongin formal, dia nggak bakal bisa gue ajakin ngomongin formal. Asbun, capek gue. Kita bahas dari Persib dulu, Levin Kurzawa, John Thompson. nah itu dari pemain Arsenal. Ya Arsenal kan ya? Ya, pernah di Arsenal. Pernah di Arsenal, itu Persik. Terus Arema juga datang sudah memboyong pemain dari Persija, Gustavo Franca, Jabes Roni juga ya. Jabes Roni, terus Hanusa bersaudara. Hanusa di Persik, Vico Duarte. Dewa. Tadi siapa Dan yang paling baru Dan? Arema? Hah? Vinicius. Arema salah satu tim yang terbilang aktif mendatangkan pemain. Borneo minjem dari pemain asing dari Persis Solo. Terus datengin satu lagi asing juga. Itu menurut gua tim-tim udah mulai bergerak demi mencapai target juara. Target itu juara semua berarti itu? Iyalah. Masa sih? Iya. Bayangkara, Alan Cardozo katanya Alan Cardozo. Sampai detik ini Masih rumor, tapi katanya salah satu klub yang bakal meng-hire Alan Cardozo ya Bayangkara gitu. Presisi. Kabarnya juga kedatangan Fajar Firdaus memberikan celah untuk Rio Farmi hengkang dari Persija. Katanya gue nggak tahu ya tapi ya. Siapa? PSPS ya? Hah? Siapa? Arema. Kayak sister aja Malang sama tapi Malang, Sleman sama Jakarta. Reksa Maulana di Persikota ya. Iya udah, Reksa Maulana tuh sama itu yang Muhammad Topik tuh. Topik Hidayat mana? Topik Hidayat. Suka gua. Bukan dong, Topik Hidayat yang waktu itu. Oh iya tuh Topik tuh. Di mana nih sekarang nih? PSGC apa ya? Enggak tahu, saya sebut kan. Iya sih Bang. Tapi yang menjadi sorotan itu adalah 2 tim yang terbilang jor-joran untuk mendatangkan pemain di putaran kedua. Persija Persib. Jor-joran banget ya. Dion Max. Ya, Kurzawa Dion Max terbaru. Terus Persija yang terbaru Sen Patinama, Aladin, Fajar sama Paulo Ricardo. Nah, menurut lo ini ada 2 pemain diaspora lagi nih, Bang. Yang turun ke bawah. Enggak ada yang bilang turun ke bawah, Gary ya. Namanya Gary Anugrah Putra.
Turun ke Liga 1 maksudnya. Bukan turun ke Liga 1, gabung ke Liga 1. Iya, maksudnya turun bertanding gitu. Bukan. Sapuin aja sendiri, gue malas nyapuin. Ayo. Turun bertanding dah. Terus, ayo. Ayo lu mau nyapuin gimana? Berarti menurut lu kalau turun ke Liga 1 jelek. Kagak sampai Liga 1. Turun bertanding di Liga 1 maksudnya. Bukan turun gitu. Penurunan karir jadinya main di Liga 1. Gue gak ngomong turun karir, udah ngomong jambrong. Lah, lu yang mulai gitu turun di Liga 1. Turun bertanding di Liga 1 maksudnya begitu. Dion Max umur 20 gabung Persib ke Liga 1 sama kayak Jan Streven. Bagus. Hah? Bagus lah. Kenapa emang? Iya, di Persib bisa berkembang. Tapi bakalan dengan posisinya Dion Max yang sekarang bakalan punya nih. kan? Capek banget nih gue begini. Dion Max itu kiper. Back. Sinus Margono. Bisa lah berkembang lah. Lah saingannya bang. Siapa Barba? Julio Cesar. Barba. Matrikardi. Bisa lah. Kakang. Umur 20 tahun. Ya kan dia bisa kan Dia bisa apa? Dia bisa main bola. Iya, dia bisa main bola. Persib kan gak cuma di Liga 1 doang, di Eropa bisa. Di AFC Asia. Sama kayak kemarin lu nanya Rizky Rido kapten mana? Kapten Persib. Arif Muhammad. Iya kan, maksudnya bisa buat muter buat apa ya namanya? Rotasi. Karena kan Lu orang bola bukan sih bang? Hah? Muter. iya betul itu. Gitu lah pokoknya. Habis makan jaso nih ya. Habis makan jaso bundo. Iya, mbaknya bingung tuh ngapain. orang jaso Minang apa jaso bundo. Jaso Minang. Jauh banget ke Bayoran. Ya. Kayak gitu. Kayak gitu, dia ngobras sendiri kan diving. Enggak. Maksud gua. Apa ya? Kan udah ada Dion Max. Iya. Squad Persib juga udah dalam banget. Dan tawa mulu bang, serius. Terus tiba-tiba datang Levin Kurzawa. Levin Kurzawa siapa? Levin Kurzawa bek kiri. Dia bisa lah maksudnya. Kabur lu, Cayono sini. Iya. Maaf ya episode kali ini. Gak bisa tahan gua. Gua. Levin Kurzawa bisa. Bek kiri. Bisa bek kiri. Ada capek Emang bisa bek kiri, emang posisinya bek kiri. Ada siapa di Persib? Bek kiri ada siapa? John Thomas. Dewangga. Gak gini. Bisa lah. Oke, skip. Kita skip. Belaga kayak Bung itu. Bung. Apa siapa yang RCTI dulu namanya? Bung siapa? Olan Patah. Olan Patah sama Dik doang. Itu bung basket anjing doang. Kagak ada bola-bola nih. Ada di Iya, Rajos capek nama. Iya, terus. Nah, Terus. Ini kan Apa ya? Persib sampai sekarang jadi salah satu tim terkuat di Liga 1 menurut lo. Tapi Borneo cuma mendatangkan beberapa pemain aja. Apakah masih bisa disebut pesaing kuat Persib? Masih lah. Kenapa emang? Masih. Posisinya Borneo cuma siapa ya? Joel Vinicius doang kan yang keluar kan. Peralta masih nggak ada. Terus apa lagi tuh yang waktu kita yang ngomongin tuh yang lokal? Kehirose. Itu mah Jepang. Sihar. Sihar masih ada. Sihar Sitorus. Bukan goblok. Muhammad Sihar goblok. Ya artinya kan nggak terlalu inilah. Peralta masih ada. Masih bisa bersaing lah setidaknya ya buat 3 besar. 3 besar. Tapi yang juara tetap Persib. Enggak sih gua lagi juara masih susah sih. Ganti dah. Ya jangan sampai 3 kali bingung. Emang kenapa? Tapi ya dalam komposisinya kan mengacu kepada Persib nih sekarang. Iya memang. Komposisi pemainnya gitu. Apa tapi emang lu mau itu di GBK ntar tepuk tangan Persib juara? Ya tergantung. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa juga gimana? Berarti mainnya nggak bakalan di GBK. Gimana? Solo. Patriot. Pakansari. Nah tapi kita lihat juga Persija bang. Persija salah satu tim yang datangin pemain yang menurut gua pas posisinya. Capek aja ya? Fajar ditaruh di kanan karena kita tahu di kanan itu kan kemarin cuma ada Rio Fahmi sama Alano Tubarao. Tubarao. Alano kiri.
Dia Bang, lu nonton bola gak sih bang? Nonton. Gue nonton. Terus dia datengin Paulo Ricardo, posisinya kan back. Ya itu kan bisa jadi buat ganti-gantian sama si Jordi Amat, Hansamu juga mudah-mudahan bisa kembali ke top perform ya. Rizky Ridho sama Thales kan kemarin kabarnya dibalik lagi ke Arema tapi ternyata nggak jadi, malah yang dibuang si Alan Cardoso. Kenapa Alan Cardoso dibuang? Kayaknya memang sebenarnya menurut gue Alan Cardoso pemain bagus, bener kan? Tapi dia hanya untuk bertahan. Mungkin Mauricio Sousa itu nyari yang bisa bertahan dan menyerangnya baik. Kayak Karyo kan. Karyo kan di kanan. Iya, Doni kan di kiri dia. Doni kan kalau menurut gua kenapa dipasang Doni terus, karena memang menurut gua Doni lagi top perform banget. Sejak di timnas tuh ya. Sejak di timnas, terus dia juga nyerang sama bertahannya bagus. Nah, datang lagi nih Saint Patinama. Itu jadi salah satu puzzle yang hilang. Puzzle. Kadang bahasa selalu puzzle gitu kalau itu apa? Gitu. Menambah kekuatan kan bisa. Ya udah menambah kekuatan. Daegedor segala macam. Karena Sen bisa ini. Sen bisa di depan, bisa di belakang, bisa ditaruh di gelandang pula gitu. Cuman saat ini ya dia, kalau Persija masih kurang gelandang sebetulnya. Ya, karena kemarin kita ngelihat banget ketika Van Basten sama Calonego, Dado, karena kita habis makan Jaso Minang, makan ayam gulai sama. Danu nunggu yang lucu di Danu nih, nunggu yang lucu nih. Ya, nggak ada, kemarin kelihatan banget. Udah gitu Hanifnya kan harus ngakhirin musim lebih cepat karena operasi lutut doi. Jadi dia gelandangnya jadi kurang, walaupun kemarin berasa banget nggak ada Fabio, nggak ada Van Basten, nggak ada Rio, ya tengahnya hilang gitu. Iya, itu gue nonton sih betul. Ada Indonesia Master. Jadi yang dipaksain untuk jadi nomor 6 itu Jordi Amat. Terus untungnya lagi Aditya Warman main bagus. Gitu. Walaupun kemarin kita sempat waktu lawan terakhir Persijap ya, yang salah passing bikin deg-degan. Tapi akhirnya dia mulai menemukan ritmenya, gabung sama pemain-pemain yang inti sebelumnya, jadi dia bisa berkembang. Aditya Warman salah satu pemain muda yang dari Sawangan ya, Sawangan Boys yang cukup berkembang lah ya selain Arli. Betul. Artinya kan bisa dimanfaatkan. Sebenarnya Vigo Denis salah satu pemain muda yang berkembang, tapi mungkin ini kalau pandangan gue aja ya, menurut pendapat saya Vigo Denis itu masih kurang menit bermain, dan ketika main kemarin menunjukkan perform yang kurang enak, jadinya kurang nyatu, akhirnya dipinjemin. Maksudnya yang Persija yang masih butuh yang pemain kapasitasnya first team ya. Dan Persib juga sebetulnya. Tadi dulu dua lagi nih. Si Aladin yang namanya susah itu, Aladin Ajbair, Sibere. Nah, terus sama Fajar Faturrahman kemarin sempat debut kan. Nah, gue seneng tuh kemarin Fajar debut. Karena dia emang udah ada di levelnya segitu. Di level atas gitu maksud gue. Jadi adaptasinya kejepit. Apalagi sih? Kejepit sama dengkul lu. Apalagi sih? Adaptasinya nggak begitu lama. Karena kan teman-teman itu semua tuh. Iya, Witan, Rido, terus si Doni, terus Wawan kan. Yaya, si Yadi Mulyadi, terus si Cecep Supriyatna. Ngawur emang. Dia nonton bola aja. Iya nonton. Lu emang lupa anak-anak si jantung yang gue sebutin tadi. Iya, Rosadi. Iya. Siapa yang gue bilang Rosadi salah? Ahlut. Nah, lanjut. Nah, terus Aladin juga kemarin hampir jadi cetak gol debut. Ada diulang ya? Gol penaltinya. Iya, diulang karena si kipernya Dikinya keluar garis. Diki Yusron keluar garis. Diki Indrayana. Bekas Bali tuh ya. Diki Yusron. Bekas Bali tuh ya. Nih, lu ya lihat kan kalian kan siapa yang nyapuin kan gitulah. Kan gue bilang ini ngobras dan. Terus, nah sekarang Persib ya Bang. Dengan kekuatan yang segini, dengan kekuatan yang ada di Persija sekarang, apakah
Persija bisa meruntuhkan dominasi Persib di Liga 1. Kalau nambah gelandang bisa tuh feeling gue bagus deh Persija. Maksudnya bisa mengimbangi Persib karena kan Maksudnya Ivan Zener jadi emang. ya bisa tanya itu. Siapa? Kenapa emang kan katanya rumornya Ivan Zener. Rumornya kan Ivan Jenner. Nah, kan. terus kenapa? Nggak jadi. Kan kata lu kan Tapi nggak tahu. sejarawan. Sejarawan sama pusat transfer apa hubungannya kan? Coba lu bayangin lu. Ya hubungin aja. Iya sih sebetulnya. Persib. Iya, walaupun bukan Ivan Jenner lah, maksudnya ada satu tuh Siapa yang cocok menurut lo? pemain asing kalau gua. Ya siapa? Kan pemain asing udah 11, tambah lagi siapa yang mau dibuang? Bisa dibuang Rio misalkan. Ih, Rio parah. Jack, Rio nggak mau ada di Persija, Jack. Gitu. Rio siapa? Rio Fahmi. Berarti kalau lokal siapa? Mark Lok. Lokal sekarang kan udah pada punya klub susah di kalau di Liga 1. Ivan Jenner sebetulnya pilihan bagus tuh. Tapi Tapi kesulitan kan. nggak dikasih. Sama Oke, lanjut. nah sama siapa? Nah, Ya lanjut. Yuk, lo nya. ya kalau ada gelandang yang sedangnya kayak model Van Diener, ya feeling gue sih yakin dia bisa mengepres kekuatan Persib gitu. Oh, Kalau gitu. belum Persib cadangan sama first team nih Bagus. bagus kan, Levelnya setara. level setara karena yang mereka kejar sebetulnya bukan Super League lagi, Asia. Asia Boys. ya boys, jadi ya Tapi Bang, saya mau nanya Bang. enggak. Katanya si Jesse Lingard jadi. Oh iya tuh yang panas ya di Lingard tadi ya. Gue tadi dapat kiriman tuh dari Dari- threads iya. Ebola yang kami juga tuh. Ada Jesse Lingard dada-dada, terus ada hatinya biru gitu. Oh kan. gitu. Terus Joe Pelipesi nggak jadi ke Persib. Nah, Joao Paulo Pesci itu tanya tama tuh harus itu. Mau tanya Tama. Barudak well. Gaskan barudak salah deh. Paulo Pesci juga sebetulnya kalau ke Persija bisa ya Bisa. dengan Diizinin kan tapi dengan ini maksud gue dengan kuota lokalnya. lokalnya Iya, bisa. kan diaspora. Ya mungkin siapa tahu Nathan juga bisa Nathan. Nathan Cuat. Tapi bagus dia di bisa. Willem. Susah Susah. di Eropa. Heeh. Kalau mau Sandy Walsh Sandy Walsh bek kanan deh. kan bisa ditaruh nomor 6. Iya sih. Cuman yang dari segi sekarang tuh kayaknya Persija lebih agresif di bursa transfer. Iya, betul. Dibanding Persib ya. Karena Persib Dibanding Persib. awal-awalnya bagus. Maksudnya awal-awalnya memang dari luar banget tuh. Dengan cara pengenalan pemain yang luar biasa. Keren, salut Persib. Kita keren banget itu cara pengenalan. Sampai terakhir pun yang levelin Kurzawa itu menurut gua sampai ada botol yang isinya pesan dari Pesan dalam botol itu. iya pesan dalam botol kayak dibikin di bottom itu keren menurut gua. Karena kalau Persib mungkin skuadnya udah oke ya di Iya, pertama. jadi sekarang itu tinggal nambel aja nih. doang. Sementara Persija nih yang ditambah harus banyak. Iya. Jadi gue lihat sih dia agresif nih Persija. Tapi gue nggak nyangka juga Bang sekelas Levelin Kurzawa itu bisa main. Bisa main ke Indonesia. Marco Motai bisa, ngapain enggak? Michael Essien bisa. Iya, Asian. Ya kan gue. Ngapa lo jadi ngejudge gue sih? Kan gue nanya. Nanya ke siapa lu? Lu. Nanya tadi lu. Tapi kan gue heran Bang. Gitu. Oh gitu. Lu heran kan? Iya. Ya nggak usah heran karena Marco Mota pun mau main di Indonesia. Iya. Ih, berarti artinya Liga Supernya udah naik. Dari Super League Biar Super League. udah mulai naik. Udah Jadi mulai naik secara mungkin secara ini ya, secara kemasan ya. Pemain-pemainnya juga kualitasnya juga sekarang kan Persib juga Mewah. pemainnya mewah banget. Persija juga mewah. Persija mewah, terus Borneo mewah. Dewa juga mewah. Dewa mewah. Iya, Hampir Kuipers. semua klub mewah. Hampir semua klub mewah. Jadi memang ada mungkin sekarang ada di masa BRI Super League di posisi yang sedang Naik bagus. Iya. Dan kompetisinya juga lagi peringkatnya kan lagi naik juga di Asia. Jadi mudah-mudahan aja musim depan kuotanya buat main di Asia ditambah. Dengan kualitas kayak gitu kan berarti pemain asing kan ngelihat nih, wah Indonesia nih. Gitu. Tapi kalau misalkan Jesse Lingard jadi kesini juga keren juga Persib ya. Keren lah. Duitnya di mana Bang? Tanya Pak Tama Ajumu. Haji Umum. Ya dari bisnis lah. Persib secara bisnis lo harus akuin deh bagus. Emang bagus. Gue nggak pernah bilang Persib bisnisnya jelek. Santai aja sih, nggak usah gitu. Lu. Santai aja deh, tenang aja. Takut mau salah. Iya, gue mau ngebelain lu ini gue takut lu salah ngomong. Iya bener, gue juga ngeri nih. Secara bisnis bagus ya maksudnya. Emang berarti Persija bisnisnya jelek? Enggak juga sampai bilang jelek. Lu doang yang bilang jelek.
secara ini ya, maksudnya secara merchandise segala macam mereka bisa membuat aktivasi di luar dari sepak bolanya itu sendiri, gitu, festival segala macamnya. Terus dengan beli Kurzawa juga bisa naikin rating Persib juga. di sosial media juga jadi omongan kan. Iya, Mbappe nge-like. Nah, tuh. Terus Engagement-nya si Sergio Ramos diajak katanya suruh main di Persib. siapa lagi? Jual gedung sate dong kalau gitu. Soal gedung sate. Ya, Gitu. tapi ngelihat peta persaingan sekarang apakah 4 besar yang ada di sekarang kita jangan heran, Malut juga diem-diem juga. Malut bagus. Itu ex-Persib juara semua. Iya. Sampai Greg waktu itu ngomong kenapa Persib melepas pemain-pemain sebelumnya kayak Frankat, terus kayak Ciro, kayak Tiron, kayak satu lagi siapa? DDS. Padahal kualitasnya masih bagus ya. Papa Greg, coba tanya ke wajumu Papa Greg, jangan ngepost di sosmed, kita juga bingung jawabnya gimana. Tadi bahas sama Papa Greg nih. Kamu kue kenal pitung pasti kayak gitu. Kamu kue kenal itu. Papa Greg Afrika. Bercanda ya, apa? Hah? Afrika Lu ya. olang. Nah, balik lagi. Malut. Nah, dengan persaingan 4 tim ini, siapa yang bakal konsisten, siapa yang bensinnya bakal habis? Persija Persib konsisten. Borneo buat gue ya habis nggak habis. Udah Malut konsisten juga sih. Berarti Malut 4 tim ini bakal jadi konsisten tuh. Persija Persib Malut. Persija Persib Malut. Karena Borneo menurut agak turun sekarang. Wah iya ya, sejak 11 itu ya agak kayak susah ya buat menang lagi ke track ya. Persebaya juga tuh kata Danu. Persebaya lagi naik karena pelatihnya baru Bernardo Tavares. Iya. Sepak bola Bernardo Tavares memang keren. Persebaya juga bisa jadi ini kejutan juga tuh. Tapi poinnya susah. Malah justru menurut gue Persita. Persita, Obet. Bener ya. Persita yang diem-diem tiba-tiba ada di peringkat 5. Persita tuh. Ya dengan kuda hitam itu Persita lah. Bener-bener kuda hitam. Karena kalau Carlos Pena being Carlos Pena dengan main yang kayak gitu. Bakal malah datengin Ramon Bueno, Carlos Pena, jadi Persita tuh sentuhan Spanyolnya. Iya. Sekarang udah mulai terlihat, sudah mulai merangsek naik gitu kan. Walaupun sebetulnya awal-awal sempet di ini kan. Struggle banget tuh. Yang kalah dari Persija, kalah dari Bali. Ya pada demo kan. Ya, tapi bisa menjawab lah. Menjawab keraguannya Viola dan La Viola. Iya tuh. Dan Violanita. Emang siapa? Viola Ladies. Siapa ya? Emang Violanita aja. Ya udah santai aja. Oke, abis itu kita bakal prediksi pemain-pemain mana lagi yang bakal gabung ke Liga 1. Apakah benar Jesse Lingard? Coba komen di bawah. Ivar Jenner apakah ke Persija? Paolo Pessi apakah ke Persija atau ke Persib? Sergio Ramos apakah bisa ke Persib? Wajumu kalau misalkan sampai datengin Sergio Ramos ke Persib. Top. Jesse Lingard dulu lah. Jesse Lingard kayaknya sih. Yang terdekat kayaknya Jesse Lingard. Itu mendongkrak itu loh. Nama Persib di dunia loh. Satu nama Persib di dunia, satu kompetisi kita juga bakal dilihat terus di mata Asia. Dan Persija juga. Ya. Kita ya mudah-mudahan aja dengan adanya pemain-pemain level dunia ini bisa mendongkrak kompetisi kita. Pesan gue cuma satu buat PSSI atau ILIK. Jangan kompetisi atasnya aja dibenerin, kompetisi bawahnya juga jangan biarin Liga 4 kayak Tarkam itu tuh nendang-nendang kayak gitu. Gue paling gak suka tuh. Liga 4 PSSI. Jangan sampai ada gitu tragedi-tragedi tendang-tendang lagi, tendang-tendangan kufu. Coba dilihat lah ya. Liga 2. Liga 2 oke, menarik. Doli Gultom tuh masuk Persikat. Terus sama itu Nana Onana. Persikat juga. Sama Roger Bottom. Ini gue mau ngomong apa? Nano pemain lama. Mau ngomong apa? Garuda Yaksa bagus. Garuda Yaksa keren. Dah, jangan lupa komen, like, subscribe channel 5x11. Terus jangan lupa follow IG-nya Ebola sama Gobas. Sama threads-nya juga. Walaupun sering ada komen-komen gak enak, ya itulah cinta cari. Gitulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jadi sama Hadi pamit.